Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan fasal tentang berwudu berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Tsumma yaghsilu rijlaihi, setelah membasuh, mengusap telinga, baik telinga bagian luar maupun bagian dalam, baik itu lubang telinganya sekalian. Tsumma yaghsilu rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya. Wa huwa fardun, membasuh kedua kaki itu hukumnya fardu. Artinya, kalau kita tidak membasuh kaki pada saat kita berwudu, maka wudu kita tidak sah. 5 riwayat Jabir, berdasarkan riwayat dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, qala, Jabir berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Jabir, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'na, apabila kami berwudu, an naghsila arjulana, agar kami membasuh kaki-kaki kami. Jadi di dalam hadis itu dikatakan, Jabir menceritakan bahwa pada saat Jabir berwudu, Rasulullah memerintahkan kepada Jabir untuk membasuh kaki-kakinya. Artinya di situ kan orang banyak yang membasuh kaki, yang berwudu kan orang banyak di situ, maka disebut itu arjulun, kaki-kaki. Kaki-kaki mereka, para sahabat yang berwudu itu, diperintahkan oleh Rasulullah agar dibasuhnya pada saat berwudu. Wa yajibu idkhalal ka'baini, pada saat membasuh kedua kaki, pada saat membasuh kaki itu, wa yajibu idkhalal ka'baini, wajib mengikut sertakan dua ka'bun, wajib mengikut sertakan mata kaki. Ka'bun itu mata kaki. Jadi pada saat membasuh kaki wajib mengikut sertakan dua mata kaki. Artinya pada saat membasuh kaki, dua mata kaki juga harus terbasuh. Fil ghusli, pada saat membasuh dalam berwudu itu. Jadi saat membasuh kaki, dua mata kaki harus ikut dibasuh pada saat berwudu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua, atau dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Artinya di situ sampai mata kaki, mata kakinya diikutkan untuk dibasuh. Sebagaimana ketika orang menjual tanah, maka tapal batas tanah itu masih termasuk wilayah tanah itu. Walaupun tapal batas itu milik berdua, sebelah sana dan sebelah sini, tapi ketika menjual, maka tapal batas itu masuk pada wilayah tanah tersebut, bukan di luar tapi termasuk di dalam. Ketika menjual, maka tapal batasnya juga ikut. Maka pada saat dikatakan ilal ka'bain, maka mata kaki itu juga ikut dibasuh. Dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Qala ahlu tafsir, menurut ahlu tafsir yang disebut ka'bun itu bagaimana? Menurut ahlu tafsir, ma'al ka'baini ilal ka'baini, menurut ahli tafsir itu disebut dengan ma'al ka'baini, artinya menyertakan dua mata kaki. Saat membasuh kaki, dua mata kaki disertakan atau diikut sertakan atau ikut dibasuh. Itu menurut ahli tafsir. Sekarang apa itu dua mata kaki? Apa itu ka'bun? Apa itu ka'bani? Wal ka'bani huma al-idhamun nati'a al-idhamani an-nati'ani. Jadi yang disebut dengan mata kaki itu adalah al-ka'bani, mata kaki adalah huma al-idhamani an-nati'ani, adalah dua tulang yang menonjol. Jadi yang disebut dengan mata kaki itu, dua mata kaki itu adalah dua tulang yang menonjol. Menonjol di mana? Inda mungfasalis saki wal qadami, yang menonjol antara betis dan kaki atau telapak kaki. Nah, ini ada telapak kaki, di bawahnya telapak kaki. Nah, di sini ada idhamani an-nati'ani, dua
tulang yang menonjol. Di sini adalah sakunnya misalnya. Ini misalnya kaki ini. Ini adalah sakun atau betis. Di bawah betis itu disebut mata kaki, di bawah mata kaki itu disebut dengan kaki. Nah, yang namanya mata kaki itu adalah yang terletak antara betis dan mata kaki. Inda mungfasolisaki wal kodami, yaitu pada pemisah antara betis dan kaki, itu disebut dengan mata kaki. Wad dalilu alaihi, apa dalilnya? Wad dalilu alaihi maruya Nu'man bin Bashir. Dalilnya atau dasarnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi wa qala. Dasarnya adalah riwayat yang disampaikan oleh An-Nu'man bin Bashir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina, menghadap kepada kami, biwajhihi, serta menolehkan wajahnya, wa qala, selaya berkata, selaya bersabda, Rasulullah SAW bersabda, aqimu sufufakum. Jadi pada saat sholat, Rasulullah menghadap ke para sahabat, wajahnya dihadapkan kepada sahabat begitu, wajahnya dihadapkan kepada para sahabat begitu. Pada saat menghadapkan wajah itu, Nabi bersabda, aqimu sufufakum, luruskan sop kalian. Aqimu maksudnya adalah tegakkan. Tegakkan di sini adalah maksudnya luruskan sop kalian. Lalu pada saat Rasulullah menyampaikan aqimu sufufakum, luruskan sop kalian, falaqad ra'aitur rajula minna, Nu'man bin Bashir itu menceritakan, laqad ra'aitu, aku melihat ar-rajula minna, orang laki-laki di antara kami. Artinya sahabat-sahabat Nu'man bin Bashir itu terlihat antara satu dengan yang lain. Artinya Nu'man bin Bashir melihat sahabat-sahabatnya yalsaku ka'bahu bi ka'bi sahibihi, menempelkan mata kaki saudaranya ke mata kaki saudaranya. Jadi pada saat yang ditempelkan mata kaki, bukan nginjek kaki. Beda itu, nginjek kaki itu ganggu orang sholat. Hanya mata kakinya ini, mata kaki. Ini misalnya mata kaki, ini mata kaki yang sebelah kanan ditempelkan ke teman yang ada di sebelah kirinya. Jadi mata kaki sebelah kanan ditempelkan temannya sebelah kirinya, mata kaki sebelah kiri ditempelkan ke mata kaki teman yang berada di sebelah kanan, di mata kaki ke teman yang sebelah kanan. Jadi mereka kemudian terus menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Sahabat ini menempelkan mata kakinya dengan sahabat sebelahnya, sahabat yang sini menempelkan mata kakinya dengan sahabat yang sebelahnya. Jadi mata kaki menempel dengan mata kaki. Tapi tidak hanya itu, bukan hanya mata kakinya saja menempel, salah itu. Kalau yang dimaksud adalah rapat lurus, untuk meluruskan itu adalah menempelkan mata kaki, itu tidak hanya mata kaki yang ditempelkan. Wa mangkibihi bimangkibihi, dan menempelkan pundak atau bahunya dengan bahu temannya. Jadi mata kakinya nempel, bahunya nempel, itu baru rapat. Bukan demi menempelkan mata kaki terus kakinya dilebarkan, bukan begitu. Tetapi menempelkan mata kaki itu disertakan dengan menempelkan bahu. Kenapa kok begitu menempelkan bahu? Biar rapat, jadi rapat dan lurus. Maksudnya adalah meluruskan. Jadi dalam sholat itu menempelkan mata kaki tidak cukup, tetapi juga harus menempelkan bahu supaya lurus. Maksudnya begitu. Bukan menginjak kaki, bukan. Menginjak kaki itu lain soalnya. Ganggu sholat itu kalau menginjak kaki. Fadalla ala annal ka'ba makulna. Dengan begitu ketika Rasulullah menyampaikan aqimu sufufakum, luruskan sapmu, lalu para sahabat menempelkan mata kaki dengan mata kakinya, maka yang disebut dengan mata kaki adalah makulnahu, kata musannif, kata Imam Syirazi, berarti yang dimaksud dengan mata kaki itu adalah tulang
dua tulang yang menonjol antara betis dan kaki, atau antara betis dan telapak kaki. Itu yang disebut dengan ka'bun. Wa yustahabbu ayyabda'a bil yumna, dan disunahkan untuk memulainya ke bagian yang kanan qabla yusra. Jadi pada saat membasuh kaki itu disunahkan mengawali dengan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Lima dzakarnahu fil yadi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang membasuh tangan. Jadi pada saat membasuh tangan itu yang didahulukan adalah tangan yang kanan sampai ke siku, artinya sikunya ini ikut dibasuh. Wa in kanat asabi'uhu munfarijatan, lalu bagaimana kalau kakinya itu jari-jari kakinya rapat? Kan ada orang itu jari kakinya bisa renggang seperti ini, ada orang itu posisi jari kakinya rapat seperti ini. Yang renggang seperti ini gampang sela-sela ini masuk ke sela-sela ini masuk air gampang. Tapi kalau yang rapat begini, kan ada jenis orang yang kakinya rapat seperti ini, yang kakinya rapat yang pisah cuma jempolnya, yang empat-empatnya rapat, ada yang seperti itu. Bagaimana yang seperti itu? Fa in kanat asabi'u munfarijatan, kalau kaki-kakinya mekar, fal mustahabu ayyukhallila baina asabihi. Kalau kaki-kakinya mekar, maka disunahkan untuk disela-selai jarinya. Jari-jari kaki itu disela-selai. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil Qaid bin Sabrah. Sabda Nabi yang ditujukan kepada Qaid bin Sabrah. Beliau menyampaikan kepada Qaid bin Sabrah, khallil bainal asabi, sela-selai di antara jari-jarimu, jari-jari kakimu. Jadi Rasulullah menyampaikan begitu kepada Al-Qaid bin Sabrah. Beliau menyampaikan khallil bainal asabi, sela-selai di antara jari jemari kakimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Darimi, dan Imam Ahmad. Wa in kanat multafatan, apabila jari-jari kaki itu rapat. Tadi kan renggang. Nah, bagaimana kalau jari-jari kapet? La yasilul ma'u ilaiha, maka air itu tidak bisa mengaliri ke sela-sela jari itu, illa bitahlil, kecuali kalau di sela-selai. Jadi kalau menyela-nyelai jari itu artinya memasukkan air ke sela-sela jari supaya sela-sela jari itu bisa terjangkau oleh air. Wajibat tahlil, wajib menyela-nyelai jari itu liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khallilu baina asabi'ikum la yukhallilullahu bainaha bin nari. Khallilu baina asabi'ikum. Rasulullah menyampaikan, sela-selai jari-jari kaki kalian saat berwudu, jari-jari kaki agar disela-selai. La yukhallilullahu bainaha bin nari. Niscaya Allah tidak akan menyela-nyelainya nanti dengan api neraka. Masya Allah. Di sini sepertinya semacam ada ancaman. Kalau kita berwudu kemudian tidak menyela-nyelai jari kaki, ternyata air tidak sampai ke situ, maka ancamannya adalah yukhallilullahu bainaha bin nari. Allah akan menyela-nyelainya nanti dengan api neraka. Maka beruntung orang yang berwudunya sempurna. Itu artinya menyempurnakan wudu. Dengan menyela-nyelai jari kaki, maka sela-sela jari kaki itu terjangkau oleh air. Maka Allah tidak akan menyela-nyelainya nanti dengan api neraka. Tetapi kalau menyela-nyelai jarinya itu tidak sempurna, maka Allah akan sela-selai nanti, akan cuci nanti dengan api neraka. Wal mustahabbu ayyaghsila fawqal mirfaqaini, dan kemarin dikatakan wal mustahabbu, disunahkan ayyaghsila, untuk membasuh fawqal mirfaqaini, sampai di atas siku. Bukan hanya sikunya saja yang dibasuh, tetapi sampai di atas siku. Jadi ujung rambut ini sampai di atas siku.
Wa fauqal ka'baini, demikian juga pada saat membasuh mata kaki itu dibasuh juga sampai di atas mata kaki. Jadi ketika kita berwudu membasuh tangan itu basuhlah tangan itu sampai di atas mirfak, di atas siku. Jangan pas siku sini tapi sampai di atasnya, melebihi sikunya, maksudnya begitu. Demikian juga pada saat membasuh kaki, jangan cuman pas mata kaki tapi basuhlah sampai di atas mata kaki, misalnya sampai di atas betis atau di bawah lutut, mulai dari bawah lutut. Kenapa seperti itu? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok kita disuruh untuk membasuh tangan pada saat wudu sampai di atas siku dan membasuh kaki sampai di atas mata kaki, bukan sampai mata kaki tapi sampai di atas mata kaki. Kenapa? Karena ta'ti ummati, Rasulullah menyampaikan, ta'ti ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a ayyutila ghurrataha falyaf'al. Jadi Rasulullah menyampaikan begitu, ta'ti ummati yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat kata Rasul, umatku akan datang ghurratal muhajjalin, wajahnya akan datang dengan keadaan bersinar-sinar. Nanti kata Rasul, umatku akan datang ghurran muhajjalin, dengan keadaan bersinar-sinar. Kenapa kok bersinar-sinar? Min atharil wudu, karena bekas wudu. Maka ketika kita membasuh kepala begini keseluruhannya seperti ini, maka nanti kepalanya akan bersinar-sinar. Basuh tangan sampai di atas mata kaki sampai di atas siku, maka nanti akan bersinar-sinar sampai di atas siku. Basuh telinga bagian luar dan dalam sampai dimasuk, maka nanti akan bersinar-sinar karena basuhan wudhu tadi. Basuh kaki pun juga demikian, akan menjadi bersinar-sinar karena bekas wudhunya. Maka orang yang wudhunya sempurna nanti akan datang kepada Rasulullah dengan kondisi mukanya, tangannya, seluruh anggota wudhunya bersinar-sinar. Disitulah Rasulullah tahu, disitulah Rasulullah paham, itu adalah umatku. Jadi ketika kita ngumpul-ngumpul, ada ceramah, ngumpul-ngumpul, salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dan diakui sebagai umatnya. Lah wudhu tidak, wudhunya pun serampangan, sholat tidak, bagaimana kita akan dikenali oleh Rasulullah? Rasulullah mengakui kita itu karena Rasulullah kenal dengan kita. Kenalnya Rasulullah dengan kita bagaimana? Anggota wudhu ini bersinar-sinar, dia datang dalam keadaan bersinar-sinar. Di mana letak sinarnya? Di seluruh bagian anggota wudhunya. Lah kalau anggota wudhunya jarang tersentuh dengan air wudhu, bagaimana mungkin akan dikenali oleh Rasulullah? Maka orang yang selalu menjaga wudhunya, orang itu akan dikenali cepat oleh Rasulullah. Kenapa? Akan bersinar terus. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, faman istata'a yutila ghurratahu, siapa orang yang bisa memperpanjang sinar tersebut, falyaf'al, maka lakukanlah. Artinya kita disuruh oleh Rasulullah untuk selalu menjaga wudhu. Makanya kita sekurang-kurangnya sehari semalam 5 kali kita berwudhu. Mau sholat subuh kita berwudhu, mau sholat duhur kita berwudhu, mau sholat asar kita berwudhu, mau sholat maghrib kita berwudhu, mau sholat isya kita berwudhu. Lah kalau tidak wudhu, baca sholawat terus, bagaimana mungkin Rasulullah akan kenal dengan kita? Tidak akan kenal dengan kita Rasulullah, karena Rasulullah itu kenal dengan kita karena ciri-ciri kita. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kita ini, muka kita, wajah kita, tangan kita, kaki kita bersinar-sinar. Dan sinar itu ditimbulkan dari bekas wudhu. Untuk itu sahabat-sahabatku sekalian, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, berwudhulah terus. Syukur-syukur ditambah sholat duha, syukur-syukur ditambah sholat sunnah lainnya, sholat malam, atau sholat-sholat tatawu yang lainnya. Maka pada saat kita sholat itu tentu kita ngambil air wudhu. Pada saat kita mengambil air wudhu tentu
akan dikenali oleh Rasulullah kita ini karena apa? Datang dalam keadaan bersinar-sinar, dan sinar itu munculnya dari bekas wudhu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjaga wudhu kita sehingga kita dilihat oleh Rasulullah dalam keadaan bersinar-sinar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.